Pemirsa, 6 hari jelang pemilu, situasi dan persaingan menuju kursi RI1 semakin sengit. Sayangnya, cara-cara menjatuhkan pihak lawan dengan fitnah yang keji masih dilakukan. Perilaku elit pendukung kerap juga membuat suasana semakin panas dan masyarakat umumlah yang nantinya menjadi korban. Meredam prahara fitnah. Kita akan mengulasnya dengan juru bicara Jokowi JK, Mas Anies Baswedan yang bergabung dari Lapangan Merdeka di Garut. Selamat malam, Mas Anies. Selamat malam, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Dan kemudian bersama saya di studio sudah ada cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Bapak-Bapak. Dan saya akan ke Mas Anies terlebih dahulu. Mas Anies, saya ulang kembali, disebut oleh sebuah stasiun TV swasta bahwa PDIP merupakan diisi oleh kader PKI dan mengusung kader PKI. Bagaimana tanggapan dari pihak Anda sendiri sebagai tim sukses Jokowi JK melihat fitnah ini? Ya, memang Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, dua-duanya berhadapan dengan begitu banyak fitnah akhir-akhir ini. Dan sebenarnya makin menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangannya. Tapi kita lihat kekurangan-kekurangan itu sudah tidak bisa lagi dieksploitasi, dibesarkan. Lalu yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta dalam bentuk fitnah-fitnah seperti ini. Saya menyayangkan, kita semua menyayangkan kejadian ini, dan kita malah berharap bahwa mari rakyat Indonesia menilai ini dengan dingin. Ingat, usia kita berbangsa itu lebih panjang dari usia Pilpres. Kompetisi Pilpres ini selesai tanggal 9 Juli. Tapi kita hidup sebangsa itu masih panjang sekali. Kita harus menjaga suasana kebangsaan, menjaga seni-seni kebangsaan. Dan fitnah-fitnah seperti ini sangat tidak produktif dan bisa merusak persatuan kita. Nah, tema komunis yang jadi kirimkan kepada Pak Jokowi, Pak JK tidak punya dasarnya, sama sekali tidak punya dasarnya. Apalagi kita tahu, kalau kita lihat apa yang dikerjakan selama ini, kita lihat selama mereka Pak Jokowi bekerja bertahun-tahun, tidak pernah tuh dikaitkan dengan komunis. Mendadak ketika ada Pilpres, tahu-tahu muncul fitnah komunis. Dan kemudian bagaimana cara meredam fitnah yang Anda katakan tadi banyak menyerang pihak Pak Jokowi maupun Pak JK ini? Terima kasih pada media yang mau memberikan kesempatan seperti Metro sekarang ini. Karena ini menjadi kesempatan bagi Pak Jokowi, Pak JK untuk mengcounter. Kita semua tahu, tadi Pak Jokowi juga sudah sampaikan, malah dalam bahasa Pak Jokowi dikatakan ini adalah sebuah penghinaan. Dan kita semua bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi menghadapi ini semua. Tetapi saya percaya bahwa media juga bisa memberikan informasi yang gamblang, lengkap. Ada media-media yang sangat partisan. Yang ini harus kita luruskan. Tetapi secara umum saya berharap media untuk meluruskan. Pak Jokowi, Pak JK juga siap meluruskan. Tapi yang tidak kalah penting, Pak Jokowi JK maju Pilpres bukan untuk menang saja. Mereka ingin menang untuk apa? Untuk 5 tahun bekerja. Jadi konsentrasinya pada apa yang mau dikerjakan 5 tahun ke depan. Pesan-pesannya akan terus konsisten ke sana. Apa yang diberikan untuk petani, untuk nelayan, untuk guru, untuk TNI, Polri, untuk seluruh masyarakat. Tema-tema ini yang lebih penting. Karenanya Pak Jokowi, Pak JK sebetulnya kalau komentar itu banyak tentang program, rencana kerja. Tapi ketika ditanya soal fitnah, ya dia komentarin. Paling komentarnya 30-40 detik gitu. Tapi kadang-kadang yang dapat berita yang komentar 40 detik ini sebetulnya konsentrasinya tetap pada apa yang mau dikerjakan. Karena pemimpin tidak boleh mengeluh. Pemimpin akan selalu mendapat sorotan. Dan mereka berdua itu sadar persis bahwa melewati Pilpres ini akan banyak seperti ini. Tetapi justru ini kesempatan bagi rakyat Indonesia. Jumlah fitnah, black campaign kepada Pak Jokowi itu 9 kali lebih tinggi daripada jumlah black campaign pada Pak Prabowo.
Dan bisa jadi ini dilakukan bukan oleh Pak Prabowo, bukan oleh Pak Hatta, tapi oleh banyak orang-orang yang mendukungnya. Nah, sekarang justru kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kalau sampai fitnah itu 9 kali lipat. Dan sekaligus kami ingin menyampaikan pesan kepada rakyat. Apabila memang seorang itu tegas, maka bila pendukungnya, bila simpatisannya melakukan tindakan yang keliru, maka harus ada ketegasan dan keberanian untuk menegur dan meluruskan. Baik Mas Anies, juga nanti kita akan lanjutkan kembali Prof. Jumat, juga saya akan bertanya mengenai ini fitnah ini sudah mulai berbau sara seperti itu. Dikhawatirkan efek kedepannya adalah mampu memecah belah kebangsaan dan juga toleransi kita sesama anak bangsa seperti itu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Saya sering menangis kalau Bapak melihat diejek-ejek, Pak, dihina-hina sama grup Prabowo. Saya sering nangis, Pak, sering mengeluarkan air mata gitu. Jangan ada yang melecehkan, jangan ada yang menghina. Kalau melecehkan orang desa, menghina orang desa, menjelekkan orang desa, berarti juga menjelekkan kita semuanya, menjelekkan Jokowi juga. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Anies, Anda masih bersama kami di Prime Time News? Yes, saya masih di sini. Iya, baik. Saya akan ke Prof. Jumardi terlebih dahulu. Banyak kemudian dikatakan tadi juga keterangan dari Mas Anies Baswedan bahwa fitnah sudah mulai berkembang. Kampanye hitam dilancarkan 9 kali lebih banyak kepada kubu Jokowi JK. Ada obor rakyat yang justru ada juga fitnah bernuansa anti Tionghoa, bahkan anti non-Muslim seperti itu. Ini efeknya ke depan bagaimana, Prof? Dikhawatirkan bisa mengganggu kebangsaan dan toleransi kita? Ya, saya kira yang kita khawatirkan itu sesungguhnya efek dalam jangka singkat ini menjelang pemungutan suara atau pasca pemungutan suara. Ini yang paling penting. Kalau ke depan saya kira ketika pemerintah sudah terbentuk, sudah mapan, mungkin itu akan sedikit demi sedikit akan terjadi proses penyembuhan ya. Tapi saya kira dalam beberapa waktu ke depan inilah yang harus kita antisipasi gitu. Dan oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan, memang kepemimpinan nasional yang ada sekarang harus tegas gitu. Harus memberikan isyarat tidak merestui, condoning smear campaign, kampanye yang bukan lagi black campaign tapi sudah fitnah gitu. Dan ini memang bertubi-tubi dari satu smear campaign ke smear campaign yang lain, yang terakhir tadi soal PKI itu gitu. Jadi saya kira kalau tidak, yang kita lihat itu ada gejala condoning ya, merestui itu baik pada tingkat kepemimpinan nasional maupun juga pada tingkat kepemimpinan dari kedua calon ini. Tadi disebutkan misalnya 9 kali lebih banyak kampanye negatif atau kampanye fitnah kepada pihak Jokowi. Seharusnya dalam hal ini pihak yang dari mana sumber kampanye fitnah itu harus tegas kepada anak buahnya, kepada kelompoknya. Jangan juga merestui seolah dan diam saja. Diam berarti seolah merestui. Ini yang diam berarti membiarkan, berarti membiarkan. Itu yang disebut dengan condoning, merestui. Ya. Nah, ini yang kita tidak lihat ada ketegasan dari pihak-pihak ini. Sejumlah media sudah mengangkat juga meminta ketegasan dari presiden yang harusnya bisa memberikan statement lebih tegas, dan dikhawatirkan justru istana yang harusnya menjaga keamanan pilpres malah tidak netral. Iya, tidak ada isyarat dari istana ya, karena kita tahu bahwa siapa pelakunya ini kan adalah staf dari staf khusus gitu ya, asisten dari staf khusus gitu. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Ini kan memberikan pesan yang keliru kepada publik seolah-olah istana ini tidak netral gitu. Dan ini saya kira berbahaya. Harusnya seperti apa? Harusnya ya kemudian pertama-tama orangnya harus dinonaktifkan dulu ya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang berada di lingkaran itu. Jadi dia harus dinonaktifkan dulu, kalau perlu ya kepada polisi. Kapolri itu kan di bawah presiden, menginstruksikan secara khusus supaya ini dipercepat karena ini masalah yang urgen, bisa mengancam
kesatuan bangsa dan negara ya. Jadi tapi sebaliknya kita lihat juga polisi ya seolah-olah mengulur-ngulur waktu ini. Ini yang kita lihat mengulur-ngulur waktu ya. Anda lihat bahwa kepolisian mengulur jelas waktu sekali ya. Seharusnya kan polisi itu kalau sudah jelas smear campaign seperti itu tidak harus menunggu laporan sesungguhnya. Sekarang pun setelah dilaporkan juga tidak mengambil langkah-langkah yang meyakinkan begitu untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara 6 hari jelang pemilu menurut Anda Prof akan selesai atau kemudian? Saya pesimis kalau dengan kecepatan seperti sekarang ini itu saya pesimis okay. ya, akan bisa diselesaikan. Jadi oleh karena itu kita menghimbau kepada Polri dalam hal ini juga Kapolri supaya lebih seriuslah menangani masalah ini karena juga pihak yang menyebarkan kampanye fitnah ini juga melihat wah kampanye fitnah nggak apa-apa, polisi juga tenang-tenang saja, tenang-tenang aja gitu ya. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut akan perbuatan seperti itu. Iya, lebih cenderung ya buying time, ya, membiarkan waktu berlalu dengan memberikan sedikit-sedikit isyarat saja bahwa polisi ada kerjalah, walaupun kerjanya itu sesungguhnya jauh dari maksimal. Oke, baik. Saya akan ke Mas Anies lagi. Mas Anies, selain juga dikatakan bahwa PDIP merupakan partai yang diisi oleh orang PKI, mengusung juga kader yang berlatar belakang PKI, yaitu Joko Widodo sebagai capres. Tidak hanya itu, soal ide revolusi mental juga sempat dituding bagian dari komunis. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada masyarakat bahwa hal tersebut jauh berbeda dengan apa yang diusung? Ya, bila perubahan cepat itu dianggap komunis, maka kita semua ya akan bertindak seperti penggarapan proses hukum terhadap obor rakyat, serba lambat. Kita inginnya cepat, dan perubahan yang kita ingin dilakukan adalah yang cepat. Justru kejadian-kejadian sekarang ini memberikan pesan yang jelas pada masyarakat. Ingin melanjutkan status quo, pilihannya jelas. Tinggal kita biarkan situasi seperti sekarang, atau ingin perubahan. Dan di situ menurut saya sekarang ini pembiaran, kemudian sikap yang tidak tegas, termasuk ketika ada kampanye-kampanye hitam, harus ada tindakan tegas. Dan kalau saya bayangkan ya, saya kemarin sempat sampaikan juga, rakyat di seluruh Indonesia mendengar soal obor rakyat, mendengar soal fitnah-fitnah ini. Jika orang seperti Jokowi, seperti Yusuf Kalla difitnah dan tidak diproses secara hukum oleh penegak hukum, bayangkan orang biasa yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Apa yang mereka rasakan? Mereka akan melihat orang seterkenal itu, orang sebesar itu posisinya, orang yang beritanya dimuat di seluruh media, itu saja tidak diproses. Bagaimana dengan saya kalau saya mengalami itu? Perasaan aman, perasaan kepastian bahwa di Republik ini ada hukum, ada ketegasan, ada keberanian, itu hilang. Kita harus kembalikan, negara harus berani. Hari ini Pak SBY mengirimkan pesan bahwa TNI harus netral. Dan sore ini Pak SBY melakukan buka bersama di Mabes TNI. Sekarang penting sekali untuk mendorong ini lebih jauh. Perintah sudah dibuat hari ini. Yang kita harus lihat adalah eksekusinya. Pastikan netralitas itu ada. Dan tunjukkan pada Indonesia bahwa kita bisa berdemokrasi, bisa memproses kampanye, dan menjaga harga diri negara. Harga diri negara itu dijaga dengan cara ketika ada pelanggaran, negara tak tinggal diam. Ketika ada pihak-pihak yang sengaja menggerogoti sendi kebangsaan, negara tak tinggal diam. Itu cara menjaga harga diri negara. Tapi bila negara diam menyaksikan itu semua, melakukan pembiaran, maka sebenarnya kita sedang merendahkan harga diri negara. Jaga harga diri negara Republik ini. Karena ini negara ini dibangun dengan spirit yang luar biasa tinggi. Jadi justru hari-hari ini kita bisa malah menjadi pembeda yang jelas. Dan bila cara-cara berkampanye seperti ini didiamkan, demokrasi kita dalam ancaman. Demokrasi dalam ancaman. Apalagi sudah ada pandangan bahwa pilpres langsung harus diubah. Itu sempat disampaikan oleh Pak Prabowo. Bila pilpres seperti sekarang ini harus dievaluasi. Ini tanda-tanda bahwa apakah kita memang akan berubah. Sebenarnya masalahnya bukan pada
pilpresnya, bukan pada kampanyenya, demokrasinya, tapi masalahnya ada pada kemampuan menjaga etika di dalam berpolitik. Saya rasa ketegasan negara menjadi semacam mercusuar. Bila negara mengirimkan pesan yang jelas, maka seluruh aparatusnya akan mengikutinya. Baik, Mas Misalnya, kalau mendiamkan didemosi, tapi kalau berani bertindak malah dipromosi. Baik, Mas Anies, kita akan jeda sejenak. Namun pertanyaan yang sama akan saya ajukan kepada kedua narasumber adalah bagaimana dengan masyarakat mengingat 6 hari lagi dalam hitungan jari kita sudah mulai akan memilih pemimpin berikutnya. Bagaimana masyarakat mampu memilah mana yang fitnah, mana yang kemudian berdasarkan dengan fakta. Sesaat lagi pemirsa, kita tunggu jawaban para narasumber. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Datang kepada kita bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang setiap langkah kita adalah ibadah. Mari kita sucikan hati, bersihkan jiwa untuk kelak meraih hari kemenangan. Kita lanjutkan, Prof. Azra. Mengutip tadi apa yang dikatakan oleh Mas Anies bahwa demokrasi kita saat ini sebenarnya dalam keadaan terancam. Bagaimana Anda Iya, tercederai dan terancam. Padahal Indonesia ini, bahkan Presiden SBY sering juga mengatakan bahwa Indonesia itu adalah model demokrasi gitu. Tapi dengan terjadinya smear campaign yang seperti ini dan Presiden diam-diam saja, dan kemudian juga bahkan di lingkaran istana tidak ada tindakan apa-apa, ini kan bertentangan dengan apa yang selama ini dijual ke publik internasional gitu. Publik internasional saya kira juga mengamati proses-proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu saya kira kewajiban kita bersama, bukan terutama tentu saja kepemimpinan nasional, untuk meluruskanlah, menjaga demokrasi kita ini tidak terlalu jauh tercederai gitu. Itu saya kira masih ada waktu sampai nanti pencoblosan suara sampai penghitungan itu masih, saya kira ini masa-masa yang semakin rawan gitu. Jadi ini kuncinya. Selain itu juga saya kira masyarakat madani, civil society yang masih punya, saya kira banyak yang sebagian besar mereka itu tidak partisan, saya kira harus berteriak sekeras-kerasnya, mengingatkan kepada aparat negara, aparat kekuasaan, termasuk dalam hal ini presiden, wakil presiden juga, ataupun juga para menteri dan aparat keamanan, polisi, dan juga TNI untuk kalau netral ya betul-betul netral di lapangan. Jangan hanya di tatanan, jangan netral itu cuma statement aja. Hanya dalam statement, dalam retorik, hanya gimmick saja ya. Tapi dalam kenyataannya belum tentu gitu. Dan orang menyaksikan sudah ada lagi gejala-gejala Babinsa bergerak kembali gitu. Nah, ini saya kira harus diantisipasi. Dan jadi oleh karena itu saya kira masyarakat civil society kita harus betul-betul serius turun tangan menjelang hari-hari yang menurut saya cukup rawan ini untuk pertama memelihara, menjaga nurani publik begitu ya, nurani publik, karena tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tadi saya sudah katakan pihak yang secara formal semuanya memegang kekuasaan itu seolah-olah condoning, merestui gitu, tidak ada komentar, tidak ada ketegasan apalagi tindakan begitu. Dan oleh karena itu ya saya kira masyarakat madani, civil society yang harus tampil ke depan, menyuarakan. Ya, baik yang berupa katakanlah ormas yang besar seperti NU, Muhammadiyah, ya. Kemudian juga banyak lagi seperti itu, dan juga NGO advokasi ya, yang banyak sekali di negeri kita. Dan saya kira harus sekarang ini harus bergerak kembalilah gitu. Ya. Harus ada menjalani panggilan itu ya? Iya, karena apa? Karena ini betul-betul banyak sekali yang dipertaruhkan. Banyak sekali yang dipertaruhkan. Baik, Prof. Ya. Baik, kita akan jeda kembali, Prof. Azhar, dan juga kita akan berlanjut bersama Mas Anies Baswedan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Langsung saya ke Mas Anies Baswedan. Mas Anies, langkah apa yang akan dilakukan baik secara hukum dan juga mungkin Anda bisa menghimbau masyarakat lebih jauh lagi? Silakan. Ya, nomor satu, negara harus netral bukan dalam lisan, tapi dalam tindakan. Lisan netral itu gampang. Yang kedua, pada kampanye-kampanye gelap itu proses hukum dilakukan. Diam, jika wapres-capres saja itu tidak bisa diproses, bayangkan rakyat. Tanggal 9 besok banyak sekali kegiatan dan ada dugaan-dugaan muncul intimidasi. Jangan pernah gentar menghadapi intimidasi. Kalau hari ini kita gentar menghadapi intimidasi dan mundur, maka 5 tahun ke depan akan penuh intimidasi. Justru yang melakukan intimidasi harus dilawan sekarang, supaya 5 tahun ke depan demokrasi kita bisa berjalan baik. Yang ketiga, saya setuju dengan disampaikan Pak Zumardi Azra. Masyarakat sipil harus menyuarakan pandangan. Mereka yang tidak terlibat dalam proses ini secara langsung bisa menilai secara objektif, dan mereka bisa memunculkan tuntutan kepada negara agar tanggal 9 besok benar-benar netral. Bila selama kampanye kemarin kita melihat tidak netral, tanggal 9 besok harus netral. Karena ini soal demokrasi Indonesia, ini soal posisi kita di dalam menjaga amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Anies Baswedan, terima kasih atas waktu dan statement Anda di Prime News. Silakan closing statement saya minta dari Profesor Azra, silakan. Ya, yang pertama kita mengharapkan supaya negara kembali memainkan perannya ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab, yang berada dalam posisi untuk menyelamatkan negara ini, saya kira harus jalankanlah tanggung jawab tersebut. Jalankanlah tanggung jawab itu, dan kalau mau meninggalkan warisan, maka bikinlah warisan yang baik gitu ya, dengan menyelamatkan demokrasi ini. Saya kira itu sangat penting gitu. Jangan membiarkan proses-proses smear campaign seperti ini yang jelas kampanye fitnahnya itu absurd. Misalnya soal PKI tadi itu saya kira absurd gitu. Zaman sekarang PKI mana laku sih? Semua orang udah jadi kapitalis gitu. Jadi saya kira negara, dalam hal ini pemerintah, ya harus memainkan peran betul-betul gitu. Yeah. Di samping tentu saja juga kita semua, masyarakat sipil harus mengawal proses-proses seperti ini. Kalau tidak, maka kemudian Indonesia ya akan mundur, akan kembali setback gitu. Yeah. Setback dalam proses-prosesnya, dan kita nggak membayangkan negara yang begitu majemuk ini kemudian diisi diadu domba ya. Baik. Orang berdasarkan suku dan agamanya. Ya. Ini gimana tanggung jawab kita gitu. Baik, ya. Kita akan terus menyuarakan. Harus tetap menyuarakan gitu. Dan saya mengapresiasi bahwa dari Ibu Megawati misalnya menginstruksikan supaya kader-kader PDIP menahan diri, itu bagus. Juga sikap dari Capres kedamaian dan juga keamanan dalam ini harus menjadi bagus. Tanggung jawab semua ya, pihak. Saya kira memang harus begitu. Oleh karena itu saya kira dari kubu yang satunya juga harus jangan diam-diam aja, seolah-olah tadi yang seperti saya katakan condoning, merestui gitu, ataupun kalaupun mau melarang, tapi mungkin melarangnya nggak begitu serius gitu. Nah ini kita mengharapkan betul-betul serius gitu. Baik, Profesor Azra, terima kasih atas waktu Anda dan keterangan Anda di Prime Time News.